Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka di sini ada kata kuncinya, yaitu ada kata di bawah grafik. Jika di bawah grafik itu tandanya adalah kurang dari, maka bisa kita buat Y1 kurang dari Y2, Y1-nya kita misalkan yang ini, Y2-nya adalah yang ini. Berarti Y1 kurang dari Y2, Y1-nya kita buat menjadi 3 pangkat X ditambah 1 dikurang dengan 1/9X bisa kita ubah menjadi 1/3 kuadrat pangkat X, atau bisa kita ubah menjadi 1/3 pangkat X lalu kita kuadratkan. Hasilnya adalah kurang dari 3 pangkat X. Kemudian kita tambah dengan 1. Kemudian ini kita jabarkan. 3 dikali dengan 3 pangkat X min 1/3 pangkat X pangkat 2. Kemudian kurang dari 3 pangkat X ditambah dengan 1. Ini semua kita kalikan dengan 3 pangkat X, lalu kita kuadratkan, karena kita mau menghilangkan 3 pangkat X yang ini. Maka hasilnya adalah 3 dikali dengan 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat X kuadrat, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3X pangkat 3. Kemudian kita kurang dengan 1. Kurang dari 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat X kuadrat, hasilnya sama, yaitu 3 pangkat X dipangkatkan dengan 3, lalu kita tambah dengan 3 pangkat X dikuadratkan. Selanjutnya kita sederhanakan, 3 pangkat 3X pangkat 3 dikurang dengan 3 pangkat X pangkat 3, hasilnya adalah 2 dikali dengan 3 pangkat X pangkat 3, kemudian kita kurang dengan 3 pangkat X dikuadratkan, dikurang dengan 1 kurang dari 0. Kita misalkan 3 pangkat X-nya sama dengan A, maka hasilnya adalah 2A pangkat 3 minus A pangkat 2 minus 1 kurang dari 0. Maka ini bisa kita faktorkan menjadi A-1 kita kali dengan 2A kuadrat ditambah dengan A ditambah dengan 1 kurang dari 0. Kita bisa melihat ini definite positif ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini bentuknya tidak bisa difaktorkan. Ciri-ciri dari definite positif adalah tidak bisa difaktorkan. Dan kita bisa cari nilai diskriminannya. Kita cek B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 1 kuadrat 1 dikurang dengan 4 dikali A, A-nya adalah 2 dikali dengan C, C-nya adalah 1, maka nilai D-nya adalah negatif 7, sehingga ini D kurang dari 0, kemudian A-nya sama dengan 2, yaitu lebih besar dari 0, maka ini adalah definite positif. Sehingga berapapun nilai A yang di sini kita masukkan ke persamaan yang ini, maka ini selalu bernilai positif. Sehingga yang kita lihat adalah nilai dari A-1-nya saja. Jadi kita buat A-1-nya kurang dari 0, maka A-nya kurang dari 1. A-nya tadi kita misalkan yaitu 3 pangkat X, maka kita buat menjadi kurang dari 1. 1 bisa kita buat menjadi 3 pangkat 0, maka nilainya adalah X kurang dari 0. Karena di sini basisnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, maka bisa kita coret. Sehingga jawabannya adalah X kurang dari 0, yaitu yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa menyederhanakan bentuk fungsinya berubah menjadi, yang pertama kita pecah, yang pertama adalah fungsinya X pangkat 2 dikali dengan sin X, kita bagi dengan X pangkat 3/2, lalu kita kurang dengan ini sama limit X mendekati 0. Fungsinya adalah setengah sin X dikali dengan akar X. Ini bisa kita sederhanakan, yaitu X dikali dengan X pangkat setengah. Maka X-nya adalah pangkat 3/2. Karena 1 tambah setengah adalah 3/2. Maka di sini bisa kita buat sin X pangkat 3/2
per X pangkat 3 per 2. Nah, selanjutnya bisa kita buat ini limit X mendekati 0. Karena ini bilangan berpangkat, di atasnya 2, di bawahnya adalah 3 per 2. Kita kurangkan 2 dikurang dengan 3 per 2, hasilnya adalah 1 per 2. Kita kalikan dengan sin X, yaitu limit X mendekati 0 dari fungsinya X pangkat setengah dikali dengan sin X ini. Kita masukkan nanti hasilnya, kalau misalkan X-nya 0, 0 dipangkatkan setengah hasilnya adalah 0. Sin 0 dikali 0 nilainya adalah 0, maka 0 kali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurang dengan, ini setengah bisa kita pindahkan ke sini, yaitu setengah dikali dengan limit X mendekati 0 dari fungsinya yaitu sin X pangkat 3 per 2 per X pangkat 3 per 2. Kita bisa lihat di sini ini kurang, setengah dikali dengan pangkatnya sama, ini juga sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi setengah dikali 1, maka hasilnya 0 dikurang dengan setengah sama dengan min 1 per 2. Jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah, karena ini barisan geometri, di mana rumus suku ko N dari barisan geometri itu adalah A dikali dengan R pangkat N min 1, maka bisa kita buat persamaan ini menjadi U1 itu A ditambah dengan U2 itu AR per U3 itu AR kuadrat ditambah dengan U4 itu AR pangkat 3. Hasilnya sama dengan 1 per 9. Maka kita bisa melihat di sini ada A kita keluarkan atasnya, maka ini hasilnya adalah 1 plus R. Kemudian bisa kita lihat di sini ada AR kuadrat, ada AR pangkat 3, keluar AR kuadrat, lalu kita kalikan dengan 1 ditambah dengan R. Hasilnya sama dengan 1 per 9. Kita coret A, ini coret A, kita coret 1 plus R, maka hasilnya 1 per R kuadrat sama dengan 1 per 9, sehingga R nilainya sama dengan 3. Karena semua sukunya positif, maka R yang kita ambil adalah yang positif, yaitu 3. Bisa sebenarnya negatif 3, tapi karena di sini sukunya positif, maka hasilnya R-nya sama dengan 3. Lalu kita jalankan persamaan yang ditanyanya. U1 adalah A ditambah dengan U2 adalah AR, kemudian U3 AR kuadrat, U4 adalah AR pangkat 3. Kita bagi dengan U2 itu AR ditambah dengan U3 itu AR pangkat 2. Lalu semuanya kita coret A-nya. Kita bagi semuanya dengan A, ini juga dibagi A, maka hasilnya 1 plus R ditambah dengan R kuadrat ditambah dengan R pangkat 3 dibagi dengan R ditambah dengan R kuadrat. Kita substitusikan tadi nilai R-nya sama dengan 3, masukkan ke sini. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 3 pangkat 3 yaitu 27. Lalu kita bagi dengan 3 ditambah dengan 3 kuadrat 9. Maka hasilnya sama dengan 40 per 12. Kita bisa menyederhanakannya. Kita bagi dengan 4. Maka ini 10. Kemudian 12 dibagi 4, 3. Hasilnya adalah 10 per 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Halo Eduholik, jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah kita bisa membuat yang pertama adalah karena dia memotong pada sumbu X di titik X sama dengan 1, maka bisa kita buat menjadi fx sama dengan 0, X-nya kita masukkan 1, maka hasilnya sama dengan 1 pangkat 3 min A kali 1, ditambah 2 per 3 dikali dengan A sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 1 dikurang A ditambah dengan 2 per 3 A sama dengan 0. Maka bisa kita buat menjadi min A ditambah 2 per 3 A. Hasilnya adalah min 1 per 3 A sama dengan min 1. Satunya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka nilai A-nya sama dengan min 1 dibagi min 1 per 3, hasilnya adalah 3. Jadi kita dapatkan fx-nya sama dengan x pangkat 3 min, karena A-nya adalah 3, maka ini adalah min 3x ditambah dengan 2 per 3 dikali A, A-nya 3, maka hasilnya adalah ditambah dengan 2.
Kemudian kita cari nilai f aksen x-nya atau turunannya. Hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang dengan 3. Selanjutnya kita cari f double aksen x-nya. Hasilnya sama dengan 6x. Maka yang pertama kita buat, karena ada nilai maksimum f aksen x, hasilnya kita buat sama dengan 0. F aksennya tadi adalah 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Maka 3x kuadrat sama dengan 3, nilai x kuadratnya sama dengan 1, x-nya bisa kita buat plus minus 1. Kita bisa lihat intervalnya adalah sebesar 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Maka kita bisa lihat di sini, untuk f double aksen x, kita masukkan yaitu 6x, lalu kita masukkan nilai x-nya sama dengan 1, 6 dikali 1 nilainya adalah 6, di mana 6 ini adalah lebih besar sama dengan 0. Maka untuk x sama dengan 1, maka dia akan mencapai nilai minimum. Kemudian jika kita masukkan nilai x sama dengan 0, yaitu batas kirinya, ke dalam persamaan awal, yaitu persamaan fx, yaitu x pangkat 3 min 3x ditambah 2, maka hasilnya adalah 0 dikurang 0 ditambah 2, hasilnya sama dengan 2. Maka ini akan mencapai nilai maksimum. Jadi, di sini kita dapatkan nilai maksimum untuk fx pada interval 0 sampai dengan 1, nilainya adalah sebesar 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.